Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan iringan salam kita curahkan kepada Rasul kita demi mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu soalan di dalam fitnah kubur adalah wa madiduka, apa agamamu? Artinya bahwa di antara tiga soalan, setelah dua malaikat Munkar Nakir bertanya soal siapa Rabbmu, siapa nabimu, maka pertanyaan yang ketiga adalah apa agamamu? Artinya persoalan agama ini penting karena menentukan keselamatan kita baik di dalam kubur ataupun sampai kepada apakah dia layak masuk surga ataukah justru masuk neraka. Karena persoalan agama ini begitu pentingnya sampai menentukan keselamatan. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita untuk mengajarkan bagaimana cara beragama. Tentunya agama yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah Azza wa Jal kepada para rasulnya. Dan Allah utus kepada kita seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sedari kecil memang terlahir dia sebagai muslim. Tetapi ada juga yang kemudian dapat hidayah justru pindahan daripada agama di luar daripada Islam, menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Tapi yang kita sayangkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam, sedari kecil kita ini berada di lingkungan Islam. Karena setiap bayi yang dilahirkan pun sebenarnya dia muslim, walaupun dari orang tua kafir sekalipun. Karena Rasul yang mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Jadi setiap bayi yang terlahir itu terlahir fitrah. Bapaknya atau orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi ataupun Yahudi. Dan tidak ada kalimat hadisnya bapaknya yang menjadikan dia muslim. Jadi hadisnya sampai kepada bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, titik sampai di sini. Dan tidak ditambah atau muslim. Karena memang bayi itu sudah terlahir muslim. Jadi yang menyesatkannya itu bapaknya, lingkungan. Ya. Nah, ketika kita terlahir di lingkungan muslim, ini kan nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Tetapi apakah cukup? Orang itu meninggal di atas Islam, itu di atas kebaikan. Imam Ahmad pernah mendengar ada orang yang mengatakan man mata 'alal Islam mata 'ala khairin. Barang siapa yang mati di atas Islam berarti mati di atas kebaikan.
Kata Imam Ahmad, uskut ya Ahmad. Diam wahai bodoh. Bukan itu bahasanya. Akan tapi Imam Ahmad mengatakan, man mata 'alal Islam was sunnah mata 'ala khairin. Barang siapa yang mati di atas Islam kemudian di atas sunnah, baru dia dikatakan mati di atas kebaikan. Karena belum tentu orang yang mengaku dirinya muslim dia mengerjakan sunnah. Makanya hidayah itu ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Hidayah umum orang masuk Islam itu umum. Tetapi ada hidayah dalam Islam itu yang lebih khusus lagi. Ketika dia betul-betul melaksanakan sunnah dalam Islam itu. Sehingga dia dapat hidayah. Bukan hanya sekedar beragama Islam, tapi betul-betul dia mencontoh Nabi SAW. Makanya penting seseorang itu memperhatikan soal ittiba juga. Mencontoh Nabi. Karena syarat diterima sebuah amal itu bukan hanya sekedar ikhlas, tetapi juga ada yang disebut dengan ittiba, mencontoh Nabi SAW. Yang bahaya di dalam Islam itu adalah ketika dia beragama dan tidak mau belajar. Itu yang bahaya dalam Islam. Dia sudah beragama Islam, tetapi tidak mau belajar. Dan masih berpegang kepada apa yang dilihat dari nenek moyangnya. Di zaman Fir'aun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Diseberangkan ke laut. Bayangkan. Fir'aun ditenggelamkan, Bani Israel melihat dengan kedua matanya. Artinya bukti bahwa selama ini apa yang dilakukan Fir'aun kepada mereka dengan memperbudak, kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun di hadapan mereka, itu kan nikmat Allah itu. Yang selama ini memperbudaknya tiba-tiba ditenggelamkan. Baru saja diselamatkan. Tiba-tiba kemudian Bani Israel ini lewat di sebuah desa. Di situ isinya adalah para penyembah berhala patung anak sapi. Sementara di Mesir memang itu sesembahannya. Karena dulu mereka pernah menyembah itu juga, kemudian Musa datang. Akhirnya kemudian mereka beragama Nabi Musa dan mentauhidkan Allah dan membuang patung-patung itu. Baru saja diseberangkan. Tiba-tiba melihat satu desa yang menyembah patung anak sapi. Ngomonglah sebagian mereka kepada Musa dan itu dihikayatkan dalam Al-Quran. Apa kata Bani Israel? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan macam itu. Maksudnya Tuhan seperti anak patung anak sapi itu. Musa marah. Sudah dapat hidayah tauhid gitu maksudnya ya. Kok mau kembali menyembah patung anak sapi? Makanya Musa mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu umat yang jahil. Sudah dapat hidayah, mau sesat gitu maksudnya. Ini bahayanya. Kalau beragama itu hanya sekedar taklid saja. Tidak belajar seperti ini. Jadi masih tertanam ajaran-ajaran lama. Dan itu pula yang kemudian dirasakan oleh Rasul ketika perang Hunain. Di Rasul itu ketika perang Hunain kan tentaranya cukup banyak, membawa tentara 10.000. Masalahnya dari tentara yang banyak itu sebagian besar orang yang baru masuk Islam. Karena semangatnya mereka ingin jihad yang baru masuk Islam ini, sementara akidahnya belum kokoh. Kemudian mereka lewat di sebuah pohon. Pohon itu dulunya di zaman musyrik itu, ketika mereka masih musyrik, dijadikan tempat berkah. Jadi kalau mereka mau perang, kebiasaan mereka, maka mereka meletakkan pedangnya di pohon itu, supaya ditransfer kekuatan itu kononnya. Jadi ketika lewat di pohon itu, sahabat itu berhenti. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Rasul, buatkanlah pohon untuk kami seperti pohon itu, katanya. Mereka sudah muslim. Tiba-tiba minta dibuatkan pohon untuk diambil berkahnya. Rasul marah. Makanya Rasul mengatakan, apa yang kalian katakan persis seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, minta dibuatkan patung anak sapi. Makanya Rasul mengatakan, kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa yang tadi saya ceritakan. Dari sini menunjukkan bahwa
terkadang ada orang-orang itu yang belum bisa meninggalkan ajaran sebelumnya ketika hidayah menyapa dirinya. Makanya hidayah terbesar yang menghalangi seorang sahabat mulia, Khalid ibn Walid. Kenapa Khalid ibn Walid itu justru terakhir masuk Islamnya, coba ya kan? Setelah Rasul berdakwah 20 tahun, Khalid baru masuk Islam. Kemana saja Khalid bin Walid itu? Rasul berdakwah 13 tahun di Mekah. Tidak juga Khalid tersentuh Islam. Ketika hijrah ke Madinah, sampai Rasul 7 tahun di Madinah, pun tidak mau juga masuk Islam dia. Berarti 20 tahun lewat Islam, baru di tahun ke-7 Hijriah, Khalid masuk Islam. Sehingga ketika Khalid ibn Walid ditanya, kenapa engkau tidak masuk Islam sebagaimana teman-temanmu yang sudah mendahului masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kenapa setelah 20 tahun baru masuk Islam? Apa masalahnya? Maka Khalid menjawab, ya, kata Khalid bin Walid, kana yasusunar rijal, yazinu ahlamuhumul jibal, kata dia. Dulu kami ini tidak bisa berpendapat, karena di atas kami itu ada orang-orang cerdas. Siapa? Maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Utbah, Syaibah, Al-Walid, pembesar-pembesar Quraisy gitu ya. Karena dulu kami itu di bawah pembesar-pembesar kami, dan kami lihat akal mereka sangat bijak, kata Khalid. Jadi mereka masih berpegang kepada ucapan tokoh-tokoh mereka gitu. Ketika Islam datang, nggak peduli dengan Islam tuh, karena masih terpengaruh dengan ucapan Abu Jahal dan yang lainnya. Makanya Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Abu Jahal itu kunyah yang diberikan Nabi. Ketika Abu Jahal ditawarkan Islam kemudian menolak, makanya diganti namanya dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Abul Hakam itu artinya kalau ngomong itu bijak gitu. Makanya dia jadi pemimpin Quraisy kala itu. Tapi karena ketika dia menolak Islam, dia tidak mau, makanya Rasul mengatakan dia bukan Abul Hakam tapi Abu Jahal. Sejak itulah nama Abul Hakam hilang, yang ada Abu Jahal sampai hari ini ucapannya. Jadi Abu Jahal, bodohnya Abu Jahal itu karena menolak Islam. Dia cerdas, dia pandai kemudian mengelola konflik yang ada di tengah-tengah Quraisy itu. Makanya itu pula yang jadikan Khalid pegangan, karena ucapan Abu Jahal itu masih masuk akal. Makanya dia tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Tapi ketika kemudian Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy mati di perang Badar, kata Khalid bin Walid, ketika para pemimpin kami sudah meninggal, barulah kami yang memimpin Quraisy. Dari sinilah maka akal kami sudah tidak dikungkung lagi oleh orang-orang tua kami. Baru kami melihat kebenaran, kata Khalid. Ketika kami perhatikan agama kami dengan agama yang didakwahkan Muhammad, rupanya agama Muhammad jauh lebih benar dibandingkan agama kami. Maka hidayah menyapa kami, kami pun masuk Islam. Jadi sebab terbesar kenapa Khalid telat masuk Islam juga, karena terhalang dengan pemahaman orang tua, ya, dengan pemahaman nenek moyang. Itu yang menghalangi orang dapat hidayah tuh. Kalau masih berpegang dengan adat, dengan nenek moyang, itu yang paling berat, ya, dapat hidayah. Contohnya Khalid tuh, otak secerdas Khalid, bayangkan ketika dia masuk Islam, tidak ada satu perang yang dipimpin dia mengalami kekalahan. Makanya Abu Bakar itu sangat yakin dengan Khalid. Sampai Umar ketika itu marah kenapa Abu Bakar memilih Khalid, kenapa tidak Abu Ubaidah bin Jarrah yang merupakan as-sabiqun al-awwalun. Jawaban Abu Bakar, ya Umar, sesungguhnya tidak ada manusia seperti Khalid. Anda pun tidak memiliki kemampuan itu. Saking cerdasnya dalam strategis perang itu maksudnya. Makanya walaupun Khalid terakhir masuk Islam karena punya kemampuan perang gitu, makanya Abu Bakar menjadikan dia pemimpin perang. Setiap peperangan tidak pernah kalah. Ya. Itulah kehebatan, kecerdasan Khalid. Tetapi kecerdasan yang luar biasa, rupanya terhalang hidayah gara-gara taklid dengan nenek moyang. Yang lebih parah lagi adalah paman Rasul, Abu Thalib. Abu Thalib ketika detik-detik sakaratul maut, Abu Thalib itu sebenarnya yakin bahwa agama yang dibawa ponakannya Rasulullah SAW itu benar. Makanya ketika dia mengatakan kepada Ali anaknya, Ali kan ngajak Islam bapaknya, kata Ali, wahai Abi, kenapa kau tidak ikut agama Muhammad? Ya.
Apa kata Abu Thalib? Laula malamatan nas. Kalau bukan karena aku takut dicela, aku akan masuk. Jadi Abu Thalib terhalang hidayah itu kenapa? Takut dicela kaumnya. Kalau aku masuk ke agama Muhammad, otomatis aku akan dicela kaumku, aku akan ditinggalkan. Makanya dia mengatakan laula malamata qaumi, kalau bukan karena celaan kaumku, aku akan masuk Islam, katanya. Makanya Abu Thalib saat detik-detik sakaratul maut, disinilah momen harusnya Abu Thalib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi sayang, datang Abu Jahal, datang Abdullah ibn Abi Umayyah, datang Musayyib di samping Abu Thalib itu. Ketika Nabi SAW di sebelah kanan kemudian mentalkin di telinga Abu Thalib dan mengatakan, Kul ya ammi la ilaha illallah. Katakan pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, aku akan berhujjah di hadapan Allah, kau selamat. Abu Thalib hanya melirik Abu Jahal, melirik kawannya Musayyib, Abdullah ibn Umayyah, diliriknya. Akhirnya dia pun lisannya tidak mengucap satu ucapan pun, sampai ruhnya melesat. Dia malah mendengarkan ucapan Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Itu yang dipegang Abu Thalib. Sehingga ketika mati Abu Thalib tetap berada di atas agama moyangnya. Bayangkan. Jadi yang menjadikan hidayah Abu Thalib masuk pun karena apa? Masih berpegang dengan agama nenek moyang. Gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas dia mengakui bahwa agama Nabi itu paling benar. Ketika justru di detik-detik itu yang menyelamatkan dia, rupanya itu pula yang menghalangi Abu Thalib masuk surga. Subhanallah, bahayanya agama itu kalau tidak dipelajari, ya kan? Jadi agama itu dipelajari. Makanya kenapa ada kitab yang disebut salah satu usul atau usul salasa. Ya. Salah satunya adalah kita mempelajari agama bukan hanya mempelajari agama saja, tetapi bil adillati, dengan dalil-dalilnya, supaya kita yakin. Karena ibadah di atas ilmu dengan ibadah tidak di atas ilmu itu berbeda. Ada 2 orang yang sedang sholat, sama-sama satu saf, sama-sama satu sholat, sama-sama satu imam. Yang satu dia beribadah karena pengetahuan, karena belajar, dia tahu cara takbirnya Rasul seperti apa yang dibaca dia tahu karena dia belajar. Ketika dia ruku harus seperti apa, ketika sujud harus seperti apa, ketika tasyahud harus seperti apa, dan bacaannya sampai ketika salam, betul-betul dia itu melaksanakan karena dia belajar. Yang satu pula tidak. Lihat imam takbir ikut takbir, lihat imam ruku ikut ruku, lihat imam tasyahud ikut tasyahud, imam salam ikut salam. Beda nih. Yang satu karena melihat, begitu dia lakukan. Yang satu bukan karena melihat, karena pengetahuan, ya kan? Maka kata para ulama, yang beribadah di atas ilmu, mulai dari gerakan, mulai dari bacaan, mulai dari tumanina, mulai daripada khusyuk, semua pahala dari awal sampai akhir. Tapi orang yang hanya melihat imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, pokoknya dia hanya melihat orang saja, bukan karena pengetahuan, maka dari awal sampai akhir tidak berpahala. Hanya lelah letih saja dia, sholat itu tidak berpahala, hanya boleh saja untuk sekedar menghilangkan kewajiban saja. Mana dalilnya bahwa orang beribadah tanpa ilmu itu tidak dapat apa-apa? Dalilnya adalah ketika orang-orang sudah masuk ke dalam kuburan. Orang-orang yang berilmu ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, karena dia punya pengetahuan, dia selalu saja dia jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Maka Allah katakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan kuburannya seluas mata memandang, buka pintu sorga, hantarkan makanan, minuman, dan angin dari sorga ke kuburannya, dapat dia nikmat kubur. Ini yang satunya karena jahil, tidak punya ilmu. Ketika ditanya 3 soalan itu, dia mengatakan, la adri. Nah, lihat kata-katanya, saya tidak tahu. Qultu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Karena saya hanya bisa mengucapkan apa yang diucapkan orang dan melakukan apa yang aku lihat orang melakukannya. Ya kan? Yang satunya taklid, bukan karena pengetahuan, karena lihat. Nah, maka di sini penting, ya kan, supaya kita jangan sampai terkungkum dengan ajaran istiadat,
kemudian juga nenek moyang kita, yang bisa melepaskan ajaran-ajaran itu hanya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu, belajar. Belajar inilah tersingkap semua yang batil, semua yang tidak benar menjadi hak. Ya. Makanya kenapa kemudian ilmu itu yang membedakan antara orang mukmin dan kafir, orang ikhlas dan tidak ikhlas, orang mencontoh ataupun tidak, itu ilmu yang membedakan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu para nabi dihadapkan kepada kaum yang mereka masih berpegang dengan agama moyang mereka, sehingga susah untuk didakwai. Contoh, Nabi Hud alaihi salatu wassalam dihadapkan kepada kaum Ad, kaum yang paling kuat. Allah belum pernah menciptakan kaum seperti Ad. Bayangkan, fisiknya besar-besar, melebihi besarnya kaum Nuh, padahal kaum Nuh duluan, kaum Ad itu belakangan, tapi fisiknya melebihi kaum Nuh. Allah lebihkan fisiknya, sehingga kalau kaum Ad ini menghancurkan sebuah kaum di zaman itu, tidak perlu mengutus pasukan banyak, cukup 2-3 orang saja, hancur itu kaum itu. Saking kuatnya kaum Ad itu, karena besar, tinggi, raksasa mungkin bahasa kitanya ya. Jadi mengutus 1-2 orang saja menghancurin kabilah di lainnya, karena lain-lain suku kecil-kecil masalahnya. Kaum Ad yang besar-besar badannya. Dan itu nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kaum Ad. Diutus kepada mereka Nabi Hud. Kemudian Hud berusaha untuk mendakwai mereka masuk dalam tauhid dan mengatakan, "U'budullaha malakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa kata kaum Ad? "Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma ya'budu abauna." Hud katanya, apakah kau datang kepada kami mengajak kami hanya menyembah satu Tuhan dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak, katanya, ya, yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami? Engkau ini seorang nabi yang jahil, katanya. Bayangkan, ya kan? Apa yang menghalangi kaum Ad tidak mau mengikuti Hud? Karena berpegang kepada ajaran nenek moyang. Dengan mengatakan, "Wa nadhara ma ya'budu abauna," dan engkau menyuruh kami meninggalkan agama moyang kami, katanya. Jadi yang menjadikan kaum Ad itu susah dapat hidayah karena Islam tradisi itulah masih berpegang kepada agama nenek moyangnya itu. Kemudian contoh juga kaum Samud setelah kaum Ad, sama juga. Nabi Soleh ini diutus kepada kaum Samud. Nabi Soleh itu dikenal dari kecil oleh orang-orang Samud, bagaimana akhlaknya, bagaimana keluarganya, dan mereka harapkan Nabi Soleh itu menjadi pemimpin mereka. Itu sebelum jadi Nabi. Jadi kaum Samud itu mengharapkan Nabi Soleh jadi pemimpin mereka. Tiba-tiba setelah jadi Nabi, benci pula mereka sama Nabi Soleh. Dan mengatakan, "Wahai Soleh, dulu engkau loh kami harapkan menjadi pemimpin kami." Kemudian mereka mengatakan, "Atanhana." Gitu. "Atanhana ma na'budu abauna." Apakah kau akan melarang apa yang disembah nenek moyang kami, katanya. Mana akalmu, kata mereka kaum Samud kepada Soleh. Mana akalmu, katanya. Jadi yang menghalangi kaum Samud juga dapat hidayah sebab apa? Ya tadi, Islam tradisi, Islam nenek moyang itu, ya, yang menjadikan mereka sulit dapat hidayah. Termasuk juga Nabi setelahnya, kaum Syu'aib diutus kepada kaum Madian, kan. Orang-orang Madian pun sama. Ketika Nabi Syu'aib mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk memperbaiki jual beli mereka, karena sejarah pertama curangnya dalam berniaga itu di zaman Nabi Syu'aib. Sebelumnya belum ada orang curang dalam berniaga. Di zaman Nabi Syu'aib inilah mulai ada orang yang kurang-kurang takaran, kurang-kurang timbangan, kurang-kurang meteran, gitu ya. Curang dalam berdagang. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailul mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celaka orang-orang yang suka kurang-kurang timbangan dalam berniaga itu. Bayangkan kalimat wail, ini bukan kalimat biasa. Dalam Quran kan selalu terulang kan kalimat wail itu. Wailun lil mutaffifin, wailun lil musallin, wailun likulli afakin athim. Banyak tuh. Apa makna wail itu? Wail itu maknanya kata ahli tafsir, dia sebuah nama lembah. Lembah itu berada di dasar jahanam. Lembah itu sangat dalam, sangat gelap, sangat busuk. Jahanam pun ketakutan dengan lembahnya. Setiap hari dia meminta perlindungan dari lembahnya. Minta perlindungan kepada Allah. Takut dengan lembahnya sendiri. Jahanam loh. Cemana orang yang masuk lembah itu, jahanamnya ketakutan. Lah, lembah itu namanya wail. Ya. Berarti
orang-orang yang curang dalam dagang itu terancam dengan kalimat wailun, lembah di neraka jahanam. Bayangkan, mengurang-urang takaran dan timbangan dalam jual beli itu. Sebenarnya kalau kita makan tidak mengenyangkan. Contoh, Anda jual buah-buahan, anggap saja jeruk ataupun tomat ataupun mungkin duku gitu ya. Kemudian kita timbang, kita sebagai penjual kita timbang. Ada orang beli 1 kilo. Kemudian kita kurangi 1 on, anggaplah jeruk, kita kurangi 1-2 buah. Sehingga timbangannya kurang. Pertanyaannya, kalau Anda makan 2 butir buah itu yang Anda curangi dari orang lain, kira-kira mengenyangkan tidak? Kan tidak mengenyangkan. Ya. Tapi kenapa ancamannya wailun coba? Lembah di jahanam tuh. Padahal kalau kita makan hasil curang itu tidak kenyang juga kita di situ. Tapi kenapa kemudian ancamannya wailun? Lembah di jahanam. Ada apa di balik ancaman ini? Rupanya karena orang yang curang dalam dagang itu, hakikatnya curang kepada semua orang. Pembeli itu tidak ada yang tahu kecuali kalau dia ngomong. Bisa saja pembeli itu orang miskin. Bisa saja pembeli itu anak yatim. Bisa saja pembeli itu orang fakir. Berarti kalau pembelinya anak yatim, kita curang, berarti memakan harta anak yatim. Kalau pembelinya orang miskin dan fakir, berarti kita memakan harta anak miskin dan fakir. Atau mungkin pembelinya nampak pakai mobil, berduit. Bisa saja dia beli untuk orang miskin. Kita tidak tahu, ya kan? Itulah kenapa kemudian orang yang curang dalam dagang itu sampai diancam dengan kalimat wail, dan Imam Zahabi memasukkan bagian daripada kabair az-dzunub, dosa besar. Lah, kaum Madian itu seperti itu. Makanya diutus kepada mereka kaum Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada mereka agar jangan menyembah kecuali Allah, karena kaum Madian ini menyembah berhala berupa pohon besar yang disebut dengan Aikah, ya kan? Makanya mereka disebut ashabul Aikah dalam Quran itu. Aikah itu artinya pohon besar. Itu yang disembah kaum Madian. Dan mereka curang dalam berdagang. Padahal mereka diberikan ekonomi yang mapan, tapi masih curang juga gitulah. Itu menunjukkan bahwa rahasia jahatnya orang itu adalah kekayaan. Orang kalau makin kaya bukan makin sadar, biasanya makin jahat, ya kan? Nah, diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Sudah, berhenti, jangan curang dagang. Sembah Allah, jangan sembah pohon. Apa jawaban mereka? Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Ya. Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu untuk melarang kami meninggalkan agama moyang kami, atau melarang kami untuk berniaga sesuka kami, katanya. Lihat. Jadi semua kaum itu, ya, semua kaum para nabi sebelum nabi kita itu, semua terhalang hidayah gara-gara apa? Gara-gara berpegang kepada ajaran nenek moyang. Intinya itu seperti itu. Termasuk hari ini. Hari ini kita lihat orang-orang yang mereka mengaku Islam, KTP-nya Islam lagi itu. Apakah tingkah laku mulai dari akidah, ibadah sampai muamalah juga di atas Islam? Ternyata tidak. Secara akidah umpamanya. Masih ada orang percaya dengan, dalam istilah bahasa akidah itu, tatayur. Ya, tatayur. Tatayur itu sebenarnya di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mereka mau berniaga, maka mereka menganggap untung dan buntung, ya, ataupun menganggap baik dan sial itu dengan cara menerbangkan burung. Jadi kalau burung diterbangkan, kemudian terbangnya ke Syam, bukan ke Yaman, nggak mau berniaga. Walaupun tujuan mereka ke Yaman. Pokoknya kalau burungnya terbang ke Syam, nggak mau dia. Makanya Syam dalam bahasa Arab disebut Syam, kenapa? At-tasya'um. Diambil dari kata tasya'um, maka disebut Syam. Menurut jahiliyah, tasya'um itu artinya tidak hoki, tidak baik, tidak untung. Itu artinya. Jadi kalau terbangnya ke arah Syam, tidak mau mereka pergi. Tapi kalau ke arah lain, mereka pergi. Ini untung nih. Nah, jadi, sebab itulah kemudian Rasul mengatakan bahwa perbuatan ini pembuatan tatayur. Ini syirik, tidak boleh. Jangan menggantungkan sial ataupun baik itu dengan burung. Itu di zaman jahiliyah masih menggunakan burung. Tapi setelah zaman jahiliyah berlalunya waktu sampai kepada kita, tatayur itu bukan di burung saja. Ada yang pakai burung zaman sekarang mungkin ada. Kalau dulu zaman saya kecil itu, jadi di desa-desa itu ada burung perkutut tuh, disangkar. Itu kalau bunyinya tertentu, ini mau dapat untung gitu. Kalau bunyinya tertentu, ini ada sial, akhirnya. Atau kalau ada burung gagak di malam hari,
kemudian dia bersuara gitu ya, nanti dianggap ada kematian. Kan begitu. Itu kan tatoir namanya. Kalau ada anak gadis makan di pintu, lama jodohnya katanya. Dari mana tahu? Kalau di pintu banyak jodohnya, banyak lihat orang kan gitu ya logikanya kan. Kenapa pula jadi tak banyak jodoh dia? Ya. Itu semua tatoir sebenarnya. Tatoir semuanya, dan itu banyak sekali. Tatoir itu mulai dari ke angka berapa? 13 atau berapa gitu ya. Dianggap sial. Ya. Kemudian sampai kepada mimpi buruk dianggap sial. Nabrak kucing pun dianggap sial. Nabrak kucing dengan nabrak ayam itu sama saja. Ya. Mengapa bedanya dua-duanya binatang? Tapi lihat perlakuan orang yang nabrak kucing dengan nabrak ayam kan beda tuh kan. Kalau orang nabrak kucing mau takut banget, jangan-jangan nanti saya pula yang ditabrak gitu. Kan tatoir jadinya kan. Ya namanya nabrak binatang yang mungkin sudah takdirnya, kecuali kita sengaja nabrak. Jangankan nabrak kucing, sengaja nabrak ayam aja nggak boleh, berdosa. Ini kalau nggak sengaja menabrak, mau nabrak apa saja, nabrak orang pun kalaupun tidak sengaja, tidak ada kisos, namanya tidak sengaja. Ya. Tapi dari sini lihat, masih banyak orang yang terkungkung dengan tradisi. Belum lagi orang yang yakin dengan dukun, belum lagi orang yang yakin dengan jimat, belum lagi orang yang yakin dengan keramat-keramat. Itu kan masih banyak di masyarakat. Ya. Lah ini kan kenapa masih terkungkung dengan dunia mistik seperti itu? Tadi karena mereka belum bisa lepas dari agama tradisi tadi, agama nenek moyang tadi. Kenapa? Karena tidak belajar. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Kalau mereka mau menggali agamanya, menggali apa yang sudah diyakininya gitu, bahwa saya dapat nikmat hidayah Islam, harus dipelajari lagi. Ya, pasti orang itu akan terlepas dari kesesatan, karena hanya ilmu lah yang bisa melepaskan manusia dari kesesatan. Ya, belum lagi kemudian cerita lebih luas daripada itu. Orang-orang yang jauh daripada sunnah Nabi, ya, yang diperintah tadi kerjakan, yang tidak diperintah pula dia buat. Dan banyak di masyarakat. Padahal sebenarnya perintah agama ini, kalau kita lakukan, nggak mampu kita melakukannya. Yang ada saja nggak akan mampu. Coba bayangkan, Anda 1 minggu, Anda lakukan semua sholat sunnah yang diperintahkan. Anda lakukan semua zikir-zikir yang diperintahkan. Zikir mulai daripada tidur, bangun tidur, mimpi buruk, sampai berpakaian, keluar rumah. Itu kan ada bacaan semuanya tuh. Masuk WC, keluar WC, semua ada bacaannya. Kalau kita lakukan semua yang diperintahkan, nggak akan sanggup kita. Itu yang diperintahkan saja tuh, nggak akan sanggup. Ya. Apalagi ditambah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kita kerjakan, itu namanya menumpuk-numpuk masalah. Namanya. Masalah yang ada belum dikerjakan, datang pula masalah baru. Ya. Jadi, kalau kita lihat memang umumnya kaum muslimin, itulah kendala mereka. Sekali lagi karena mereka tidak mau belajar, menolak nasihat, keras kepala, karena masih terpengaruh dengan agama tradisi dan juga agama moyang. Oleh karena itulah maka teruslah belajar supaya kita bisa lebih membedakan mana hak dan juga mana batil. Ya, karena bahaya orang salah satunya selamat dari azab kubur dan tidak selamat dari azab kubur itu karena masalah apakah dia mau belajar atau tidak. Ya, kalau dia mau belajar, insya Allah maka dia akan mampu menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan malaikat kepada kita. Tapi kalau dia taklid, ngikutin agama moyangnya, akan sulit dia selamat dari adab kubur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini secara singkat seperti itu ya, tentang bahayanya ajaran tradisi. Ya. Dan kita harus kembali kepada ajaran yang murni, karena Islam itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada 4 kaidah, saya tutup. Kultum ya. Kultum itu kuliah terserah antum sebenarnya. Jadi lebih lama lagi. Kalau kultum diartikan kuliah 7 menit sebentar aja. Tapi saya artikan kuliah terserah antum. Jadi bisa sejam, 2 jam, 3 jam, terserah antum. Itu ya. Baik. Jadi ada 4 kaidah yang harus dipahami tentang Islam ini. 1. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adin. Ingat, Allah sudah sempurnakan Islam, Allah sudah sempurnakan nikmat Islam, dan Allah sudah ridho menjadi agama kita Islam itu. Maknanya Islam sempurna. Jangan pernah ditambah, jangan pernah dikurang. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah makin berkurang. Saya contohkan, gelas. Kita isi air, penuh, sempurna airnya dengan gelas.
Tiba-tiba kita ambil air lagi, kita isi lagi, kira-kira memenuhi gelas nggak? Tumpah yang ada. Jadi kalau sudah sempurna, disempurnakan makin tak sempurna. Jadi cukupkan kesempurnaan itu kepada apa yang sudah sempurna dari Allah. Kalau Allah katakan sudah sempurna, berarti sudah sampai di situ. Kata Allah, Rasul katakan ini sudah sempurna, sudah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Agama yang sempurna ini ditopang oleh dua asas yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasul katakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang, tidak mungkin sesat kalian. Satu Al-Quran, satu Sunnah. Berarti Islam yang sempurna ditopang dua pusaka, Quran, Sunnah. Kemudian yang ketiga, cukupkah kita berpegang dengan Quran dan Sunnah? Ternyata belum. Di sana ada pemahaman yang harus meluruskannya. Karena tidak semua orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu mampu memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Sehingga harus ada barometer pemahaman. Dan itu disabdakan dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa. Maksudnya para sahabat. Diwakili Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua para sahabat. Karena sahabat kalau sudah kumpul, kemudian berpendapat, dan sepakat jadi dalil, yang disebut dengan ijma. Karena dalil itu ada tiga, Quran, Sunnah, ijma. Kesepakatan sahabat. Kalau berkumpul. Tapi individu sahabat tidak maksum. Tidak semaksum Nabi. Kalau pendapat pribadi. Tapi kalau sudah kumpul, itu jadi maksum kata-katanya. Ya. Karena tidak mungkin sahabat berkumpul di atas kesesatan. Pasti dia berkumpul di atas kebenaran. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita kembali kepada pemahaman para sahabat, para salafun saleh, para ulama yang merupakan pewaris para nabi, kemudian kaidah yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Maka Islam yang sempurna sudah ditopang dua pusaka Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Jangan dikotori dengan perbuatan yang tidak ada dasarnya. Kalau 4 perkara Anda amalkan, inilah agama kita. Ya, itu sederhana. Ya, 4 kaidah ini. Ya, wallahu alam, saya kira cukup. Nah, silakan kalau kita bertanya jawab. Atau kita tutup karena sudah lapar mau sarapan atau gimana? Oh. Nanya, macam mana ini? Boleh lah. Ini Kristian. Ini masalah. Dekat. Masalah Maulud Nabi semua. Kita macam perbezaannya. Kenapa pendapatnya? Ustaz-ustaz yang menganjurkan Maulud Nabi bukan orang yang ada pun ada doktor. Doktorit. Orang ternama juga. Ada sunnah, okey lah. Yang menganjurkan. Yang menganjurkan. Iya. Ya, alhamdulillah. Ada yang mengatakan bahwa perayaan seperti itu kan yang pertama kali dirayakan oleh orang-orang Syiah. Itu sebenarnya tradisi orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah di zaman Fatimiyah kan dulu kan pernah tegak satu negara Syiah di Mesir, bahkan berdiri berabad-abad yang disebut dengan Daulah Fatimiyah. Itulah sebenarnya pengasas terjadinya perayaan-perayaan seperti itu. Karena orang-orang Syiah itu bukan satu perayaannya, banyak. Ya, ada namanya perayaan Husain, ada perayaan Hasan, ada perayaan Fatimah, ada perayaan penguasa yang berkuasa, ya kan? Sampai kepada perayaan-perayaan yang macam-macam. Ya, makanya kemudian
sebenarnya kebanyakan hal-hal yang tidak dicontohkan itu berasal dari orang Syiah sebenarnya. Karena orang sunnah itu tidak mungkin, dia akan berpegang dengan sunnah, ya kan? Apa yang diajarkan lakukan, apa yang tidak diajarkan tidak mungkin dilakukan. Tapi orang Syiah itu semua boleh. Jadi sebenarnya sejarahnya itu dari Syiah itu. Dan itu dijelaskan dalam kitab Al-Ibda fi Madahiril Ibtida namanya. Kitabnya karya ulama Mesir. Ketika dia mengupas tentang sejarah perayaan itu. Jadi kalau tidak salah pada abad ke-4 atau ke-8 ada namanya seorang raja namanya Malikul Mudaffar. Nah, dialah yang kemudian membesarkan perayaan itu yang kemudian sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sebenarnya ada sebagian ulama juga. Ya kalau seandainya perayaan itu hanya sekedar ya mengkisahkan sejarah, tidak diambil apa-apa gitu. Setiap datang, contohnya setiap datang bulan Rabiul Awal, ya kita cerita Nabi, cerita saja mengenang Nabi, ya, nggak ada apa-apa, ya, maka tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan seperti ini, karena kita hanya sekedar mengenang sejarah Nabi, membacakan biografi Nabi, diingatkan kembali kepada sejarah kelahiran sampai ke wafatnya kan, untuk mengambil ibrah saja. Setiap masuk di bulan Rabiul Awal hanya untuk mengenang sejarah saja dan diambil ibrah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Tetapi masalahnya tidak hanya sekedar itu, kebanyakan itu justru ditambah-tambah dengan ritual-ritual dan yang lainnya. Dan rupanya pun setelah perayaan seperti itu juga bukannya semakin kuat megang sunnah kan. Ini ada yang merayakan maulid, dibacakan manakib Nabi, baik, bagus, ceritakan soal Nabi. Tapi setelah perayaan itu, apakah semakin kuat dia megang sunnah? Tidak juga. Yang tidak sholat ya tidak sholat juga. Ya, yang jarang ke masjid pun tidak ke masjid. Yang durhaka kepada orang tua gara-gara dengerin ceramah itu juga tidak juga kan. Jadi apa pengaruhnya kalau begitu? Ya kan, pengaruhnya apa? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi sebenarnya bukan di ritualnya, ya, bukan hanya sekedar perayaannya. Kita ini berusaha mencontoh Nabi itu bukan sekedar di perayaan sebenarnya hakikatnya, tapi diaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang benar itu. Rasul itu ketika ditanya puasa Senin, apa kata dia? Dzakal ladzi wulidtu fi. Itulah aku dilahirkan di situ. Coba kalau kita buat maulid setiap Senin. Jangan setahun sekali setiap Rabiul Awal. Setiap Senin aja. Ya. Supaya kita diingatkan dengan Nabi setiap Senin tuh, buat sejarah. Nanti ingat lagi, satu pekan sekali belajar sejarah setiap Senin. Karena Rasul yang mengatakan Senin itulah aku yang hari yang dilahirkan di situ aku. Kan mantap itu kalau seandainya setiap Senin kita belajar sejarah kan gitu ya. Ini nggak nunggu setahun dulu. Nanti dirayakan yang lebih parah itu kadang-kadang. Ya, ada hal-hal yang di luar. Kalau di kita di Batam ini kadang-kadang perayaan ini ngundang artis. Kalau di sini kan, kalau mau perayaan besar gitu, suruh nyanyi, nanti musik-musik, joget-joget dan begitu seterusnya. Kan masalah ini, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya bukan itu inti kita mencontoh Nabi. Bukan itu. Inti mencontoh Nabi dicontohkan setiap hari. Itulah hub, tanda cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, mengerjakan sunnah dan begitu seterusnya. Bukan dibesarkan soal perayaannya. Habis perayaan tak nampak juga dia makin cinta sama Nabi kan gitu ya. Ya. Justru banyak melakukan kemungkaran pula di situ. Ya kalau saya nasihatkan lebih baik kita rayakanlah Maulid Nabi setiap hari lebih baik. Tiap hari saja lah kita rayakan Maulid Nabi itu. Supaya kita diingatkan kepada Nabi terus ya. Tapi maksudnya di sini mempelajari sejarah Nabi. Ya, bukan membuat semacam ritual yang kemudian dimasukkan ajaran-ajaran yang dari luar masuk pula ke dalam. Jadi cukuplah dengan yang diajarkan Nabi itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kemudian dibesar-besarkan lewat ritual. Wallahu a'lam. Jadi kalau di Singapura kalau sebuah masjid itu melakukan ritual macam gini ya. Imam-imam cakap dengan imam itu bid'ah. Apa? Adakah itu bid'ah? Kalau bid'ah, jawapannya haram. Kalau haram,
jawabannya neraka. Jadi gimana? Tidak bisa. Ia memvonis orang kemudian masuk neraka atau tidak, ini bukan persoalan enteng kan gitu. Karena ada orang yang mengikuti sebuah ritual tertentu itu kan karena kejahilan, karena orang awam tidak paham, karena ikut-ikutan, karena juga memang dia yang mengasasnya, dia yang mengajaknya, kan beda hukum. Ketika ulama, contoh nih ulama, saya contohkan yang lainnya, hukum sholat di belakang ahli bid'ah, gimana hukumnya? Kan begitu. Ulama memerinci. Kalau dia ahli bid'ah, contohnya hukum sholat di belakang orang Syiah, jelas-jelas ahli bid'ah Syiah. Saya contohkan gitu ya. Maka ulama mengatakan, kalau dia mengkonsumsi bid'ahnya sendiri tanpa mengajak orang, berarti tidak sampai ahli bid'ah, namanya pelaku bid'ah. Berarti sah sholatnya. Ya, tidak ada hukum apapun. Tapi kalau dia ini melakukan bid'ah, kemudian ngajak orang lagi, mengajak orang, ya, itu disebut ahlu bid'ah. Jadi kalau dia bid'ah untuk sendiri, berarti disebut pelaku bid'ah. Kalau ngajak orang disebut ahlu bid'ah, kan itu ya. Berarti kalau sholat di belakang ahlu bid'ah, ulama memakruhkan, makruh hukumnya. Kenapa? Karena berimam kepada yang kita benci. Kita kan benci sama dia. Masa kita sholat di belakang orang yang kita benci? Makruh jadinya kan? Karena tidak khusyuk kita sholat di situ jadinya. Tapi kalau dia bid'ahnya dilakukan sendiri saja, kita sholat tidak masalah. Selama bid'ahnya tidak mukafirah, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Seperti Qadariyah gitu ya, itu jelas-jelas gitu ya. Masih keluar dari Islam ya nggak boleh lah sholat di belakangnya. Sama dengan sholat di belakang orang kafir nanti jatuhnya. Jadi kita memandang orang itu, lihat alasan. Kamu ikut itu apa alasanmu? Harus ditanya dulu tuh. Oh enggak, saya lapar aja, di ritual itu ada makan, saya pengen makan aja. Nah, ya niatnya pengen makan aja. dia tak ikut apa-apa, pengen makan di situ. Kan beda. Oh, kenapa kamu ikut ke sana? Oh, ini bagus. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kalau dia berpandangan seperti itu. Ya, bagus dari mana? Ya, mana dalilnya? Tanyalah dalilnya. Dari jam. Jadi kita menghukumi orang itu memang harus dirinci, tidak bisa main umum. Semua orang haram, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau sudah main vonis-vonis itu bahaya. Ya, bahaya ya, memvonis individu itu bahaya. Tapi kalau kita memvonis maksiat secara umum, zina haram, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memvonis orang, kamu berzina ya, itu nggak boleh. Harus datangkan 4 saksi. Nah, jadi bedakan kita vonis perorangan individu dengan vonis umum. Kalau vonis umum, siapa yang berzina maka dirajam. Haram, termasuk dosa besar. Ya. Tahu-tahu ada kawan kita, mungkin dia masuk ke lokalisasi keluar. Kau berzina. Nah, itu nggak bisa kayak gitu ya, main tonjol-tonjol itu. Harus datangkan saksi, karena menuduh orang baik-baik atau orang yang beriman dia melakukan zina itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, yang nuduhnya itu dicambuk 80 kali. Saksi pun harus melihat perzinahannya. Kalau lihat, oh telanjang sana satu, telanjang sini, nggak bisa saksi kayak gitu. Memang betul-betul nampak dia lihat dengan kedua matanya. Akan lebih sulit lagi. Kenapa Islam sampai seperti itu ketatnya? Untuk menjaga kehormatan. Karena Muslim ini punya kehormatan, dijaga. Tapi zaman sekarang mana ada gitu ya. Ya, main tuduh-tuduh aja loh orang tuh ya. Nggak ada bukti pun dituduh saja. Nah, jadi harus dirinci dulu lah. Kalau sudah hukum individu akan berbeda dengan hukum umum. Ya, gitu. Allahu a'lam. Kenaan dengan cinta pada Rasulullah ni, ada juga beberapa orang yang bila dia buat sesuatu perbuatan, dia akan sebut sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi apa dia akan sebut tu. Ada dari Iya. Ya, menyebutkan salawat itu bagus. Karena tanda cinta kepada Rasulullah dengan cara menyebut-nyebut namanya. Makanya kalau ada orang yang bersalawat, kita pun ikut bersalawat. Karena Allah mengirim malaikat yang khusus menyampaikan salawat kita. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ada malaikat datang menyampaikan salawat yang kita ucapkan ke kuburan Nabi. Malaikat ini akan terbang ke kuburan Nabi. Kemudian malaikat akan ngomong kepada Nabi, ya Nabi Allah, ada umatmu
Pak Razak, ya kan itu. Dia mengucapkan salam kepada, maka Rasul akan mendoakan 10 kali lipat dari apa yang kita ucapkan. Ya. Kan enak kan? Dan Rasul mengatakan siapa yang salawat 1 kali, maka Rasul bersalawat 10 kali. Nah, kan luar biasa. Jadi malaikat tuh hari-hari ngantarkan salawat kita ke kuburan Nabi. Nanti Nabi bersalawat 10 kali untuk kita. Ya, kan enak begitu kan? Ya, sama dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini setiap hari ke pasar. Padahal dia bukan mau belanja. Dia juga bukan penjual. Ke pasar aja, ke pasar saja. Untuk apa coba Abdullah bin Umar? Setiap hari ke pasar dia. Untuk mengucapkan salam kepada semua pedagang dan pembeli. Setiap ada orang datang, assalamualaikum. Ada datang, assalamualaikum. Ke orang jual bawang, assalamualaikum. Kejual baju, assalamualaikum. Semua disalami. Kenapa coba Abdullah bin Umar melakukan seperti itu? Karena dia ingin didoakan orang. Kalau kita minta doa sama orang, belum tentu didoakan. Tapi kalau kita mengucapkan salam, sudah pasti didoakan. Karena jawaban salam itu doa. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan rahmat, ingin dapat berkah, salam aja sama orang. Assalamualaikum, nggak dikenal pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah dapat kita doa selamat, doa berkah, doa. Enak tuh. Kalau kita datang sengaja, tolong doakan saja. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Mintalah sama orang soleh sana. Begitu ya. Kadang dikasih, kadang tidak tuh doa tuh. Tapi kalau kita ucapkan salam, secara otomatis dia doakan kita. Karena yang menjawab itu hukumnya wajib. Ya, wajib dia. Wajib doakan saya. Kalau mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Kalau yang menjawab wajib. Berarti kalau saya mengatakan assalamualaikum, wajib kamu doakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak, dosa dia. Nah, itulah apa yang dilakukan Abdullah bin Umar. Nah, seperti itu enak, sebenarnya enak gitu ya kan. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan doa dari Rasulullah, ya, maka kita bersolawat saja 1 kali. Dia 10, Rasul doakan kita 10 kali gitu. Perbanyak solawat. Cuman terkadang ada, ya solawat pun ada tempatnya. Ya. Kalau kita mengucapkan solawat, kemudian Anda juga harus menjawab solawat kan begitu ya. Apakah kemudian setiap seseorang latah nih bahasa kitanya, kaget, Allahumma sholli ala. Ya itu bagus saja, membiasakan latah seperti itu. Tapi khawatirnya kalau kepleset di kamar mandi saja. Ya kan tidak boleh di kamar mandi mengucapkan kalimat-kalimat baik kan gitu ya. Karena terbiasa Allahu Akbar membanyakan latah dia. Di kamar mandi kepleset Allahu Akbar, tidak boleh lah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan latahnya itu justru bukan pada tempatnya, itu maksudnya ya. Maka ibadah itu kan harus ditempatkan di tempatnya. Nah, ya kalau sesuai dalil tidak masalah gitu ya. Kalau tidak ada dalil ya janganlah dilakukan. Nah, selesai lagi itu urusan. Simpel Islam itu. Ada dalil lakukan, ada dalil jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Boleh Ustaz terangkan tentang kita berjanji. Jadi bagaimana asal? Kita berjanji yang nulis ya Al-Barzanji itulah. Nah, cuman kita berjanji itu kan isinya tentang pujian-pujian kepada Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Dia hanya cerita kisah-kisah Nabi di dalam. Sama dengan kitab-kitab ulama yang lain kan. Ya, jadi tidak ada bedanya. Cuman terkadang ada beberapa catatan yang mungkin dicatat para ulama tentang beberapa solawat-solawat kebanyakan yang berlebihan, ya, yang tidak dianjurkan. Maka bukan hanya berjanji, mungkin kitab-kitab yang lain atau solawat-solawat yang lain kan begitu. Solawat kan baik. Tapi kalau kemudian sampai ada lafaz-lafaz yang dengan solawat itu kemudian mengkultuskan Nabi, hulu ekstrim dalam pujian, itu yang dilarang. Di zaman Rasulullah ada sahabat memuji Nabi dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Apa kata Rasul? Jangan bawa-bawa aku, cukup Masya Allah saja. Ya, cukup Masya Allah saja. Rasul tidak mau disejarkan dengan Allah dengan kalimat dan, wow. Kalaupun mau, maka jangan pakai wow, pakai summa kemudian. Atas kehendak Allah kemudian kamu, itu yang benar. Jangan atas kehendak Allah dan kamu, itu mensejajarkan namanya.
Nah, bahasa jadi diatur dalam akidah itu. Kalau bukan karena Allah dan kamu, itu udah syirik kecil. Ya, karena kita disejarkan dengan Allah kan, tapi biasakan bahasanya kalau bukan karena Allah, kemudian. Nah, itu ya. Karena di masyarakat itu ada bahasa-bahasa yang tidak sadar dia sedang melakukan syirik kecil. Memang tidak sampai syirik besar. Seperti kalau bukan karena Pak Razak, tentu saya tidak begini. Ya, kalau bukan karena Pak Kade, tentu saya tidak akan begini. Tidak boleh bahasa seperti ini. Karena semua takdir kan. Katakan kalau bukan karena kemudian Pak Razak, kemudian Pak Kade. Allah itu jangan pernah dilupakan bahasa itu. Ya, karena itu sama dengan menasabkan nikmat bukan kepada pemberi nikmat. Contoh nih, kita naik bus, supirnya mantap. Wah, rupanya nih mindset kita ini pasti terguling nih, mobil terguling. Udah perasaan kita udah takut. Rupanya selamat pula. Habis selamat, untunglah kita punya sopir baik. Selamat kita. Yang menyelamatkan bukan sopir, Allah yang menyelamatkan. Iya Ustaz, saya yakin bahwa yang menyelamatkan Allah. Ya, tapi supirnya cerdas karena kita selamat. Itu namanya menasabkan nikmat kepada supir. Ya, jadi tidak boleh katakan kalau bukan karena Allah, kemudian kepiawaian, kecerdasan sopir, kita selamat. Jadi Allah itu jangan ditinggal gitu bahasanya. Nah, jangan langsung main sopir-sopir aja. Ini kalau bukan karena sopir ini, kalau sopirnya bodoh, habislah kita. Nggak bisa, itu menasabkan nikmat kepada makhluk namanya. Kita yakin nikmat dari Allah, yang dipuji pula sopirnya, itu maksudnya ya. Yang pertama dipuji Allah, alhamdulillah selamat. Kalau bukan karena Allah, kemudian Pak sopir, mati semua kita dalam bahasa ini. Nah, itu yang benar kalimatnya. Jadi sampai-sampai ke bahasa-bahasa seperti itu dijaga gitu. Makanya kenapa Rasul mengatakan, jangan katakan ketika turun hujan dengan sebutan mutirna binau'i kada wa kada. Kami dihujani dengan bintang. Nggak boleh. Nampak ada bintang ini, tak hujan. Ya, tak ada bintang, hujan nih. Seolah-olah bintang itu yang menentukan hujan tidaknya kan? Ya. Bukan itu. Hujan tidaknya itu Allah yang menentukan. Jangan dinasabkan kepada bintang. Ya. Jadi tetap kita katakan, ya Allah yang menentukan hujan itu. Terkadang ada bintang, hujan juga itu hilang bintangnya. Ya. Tapi kalau bintang itu dijadikan hanya sekedar waktu saja, ya tidak masalah. Seperti bulan September biasanya hujan. Nggak apa-apa. Ya, bulan Oktober biasanya hujan. Karena kita menentukan waktu, bukan Oktober lah yang menjadikan hujan atau November yang menjadikan hujan, tidak. Maksudnya kebiasaan bulan ini ada hujan, kebiasaan munculnya bintang tak ada hujan. Kalau hanya dijadikan dzaraf waktu, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah diyakini bahwa pengaruh turunnya hujan itu adalah bintang, itu sudah nggak boleh. Ya, karena makhluk selain Allah tidak mempengaruhi kejadian alam. Ya, semua Allah yang mempengaruhi. Nah, itulah pentingnya belajar tauhid di sini kan, supaya membiasakan bahasanya, jangan sampai terjerumus kepada syirik kecil, apalagi sampai syirik besar. Tapi umumnya memang terjadi syirik sekecil seperti itu ya. Karena umumnya orang itu kan tahu semua datang dari Allah. Cuman orang terkadang menjadikan sebab yang bukan sebab. Contoh nih, orang datang ke dukun, kemudian dikasih jimat. Karena dia sakit, dia datang ke dukun minta obat, dikasih jimat, dikasih tasbih, dikasih apa. Sistem pengobatan itu terbagi menjadi 3. Ada namanya pengobatan sistem syar'i, ada yang kedua sistem qadari. Sistem syar'i itu memang dijelaskan ini obat secara syar'i. Contoh, air zam-zam. Memang Rasul mengatakan air zam-zam air berkah, berarti obat dia. Contoh habatus sauda. Habatus sauda itu obat untuk setiap penyakit kata Rasul. Dawaun likulli da kata Rasul. Habatus sauda itu dawa, obat bagi setiap penyakit. Berarti ada hadisnya. Kalau kita minum habatus sauda ini obat. Kenapa? Nabi yang cakap. Ya. Atau ruqyah. Karena Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah turunkan Quran itu untuk obat. Jadi ada sistem pengobatan itu secara nas memang ada dalilnya. Ya kan? Kalau memang seperti itu lakukan, terkadang dianjurkan. Seperti ruqyah, hijamah, itu ada dalilnya. Ini pengobatan secara syar'i. Yang kedua, secara qadari. Tidak ada hadisnya, tidak ada sunnahnya bahwa ini pengobatan, ini untuk obat, tidak. Tapi secara penelitian medis,
Mungkin farmasi, kedokteran, herbalis meneliti ini bisa jadi obat. Umpamanya ada ada akar-akar, ada pohon-pohon, ada daun-daun, diteliti sama lab. Oh, mengandung zat ini bisa mengobati asam urat, penyakit darah tinggi. Nggak masalah, karena ada penelitian ilmiah. Itu disebut qadari namanya. Sembuh karena takdir. Ya kan? Tapi yang jadi masalah yang nomor 3. Secara nas tidak ada dalilnya ini obat. Diteliti pun ini bukan obat, tiba-tiba dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab namanya. Ya. Seperti saya pernah dakwah di pulau itu. Di pulau sini, anak-anak banyak pakai gelang. Ya, gelang benang warna kuning. Ada yang di sini, ada yang di leher, ada yang di sini. Ya kan? Jadi saya tanya, kenapa anak-anak di sini, anak kecil, kok ada benang-benang warna kuning itu? Rupanya benang itu diambil dari kuburan wali. Jadi saya tanya, kenapa? Itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh kecuali putus sendiri, enggak boleh putus kecuali putus sendiri. Jadi saya tanya, kenapa mesti harus putus sendiri, tidak boleh diputus? Ya, karena untuk menjaga supaya anak itu sehat, supaya tidak mudah mencret, tidak mudah inilah. Kenapa kemudian obat mencret jadi ke benang? Ya kan? Apa karena sama-sama warnanya kuning? Ya kan? Nggak bisa. Kalau memang benang itu untuk obat mencret, udah dijual di hospital. Kenapa pula tukang jahit yang jual benang? Ini kan nggak nyambung tuh. Ya. Benang ini secara syar'i tidak ada dalilnya penyembuh. Secara Quran sudah tidak ada, secara penelitian tidak ada. Kok dijadikan penyembuh? Itu namanya menjadikan sebab penyembuh yang bukan sebab penyembuh. Ini yang jadi masalah. Bisa terjerumus kepada syirik kecil atau syirik besar kalau diyakini yang menyembuhkan benang itu. Tapi kalau seandainya dia hanya yakin Allah yang menyembuhkan gara-gara benang inilah sebabnya, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia yakin benang yang menyembuhkan, itu sudah syirik besar namanya kan, karena yakin benang itu yang menyembuhkan. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, akidah-akidah seperti ini kadang-kadang tidak dipahami sehingga tidak sadar orang masuk kepada kesyirikan kan itu. Ya, Allahu a'lam. Jelas? Ya, saya kira cukup. Baik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.